dalam kuasa Roh. Haleluya. Terima kasih. Urana matu kalala wakuri lawakianata. Inanana katala wakuri lawakianata. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Thank you Bapa. Urana matu kalala wakunana. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Ku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Itulah doa kami ya Bapak. Itulah iman kami di pagi yang indah ini Bapak. Kami mengangkat tangan kami menyerahkan persoalan hidup kami Bapak. Engkau adalah harapan dalam kehidupan kami. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Padamu ya Allahku. Rilalawakianata. Urialalawakiananamu. Syukur Urilalawakianata sae Uralalawakanana muralalawakianata sae. Mulutku penuh pujian di hadapan Engkau ya Bapa. Haleluya.
Urialalawakiana tata Yesus. Syukur. Urilalalawakiana namuralalawakiana tata Yesus. Uralalawakana nakuralalawakiana tata Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Uralalawakana namatukalalawakana namatukalalawakurilawakanata. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Biarlah hari ini Tuhan kami mengetuk kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin Bapa. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami harus mengenal-Mu lebih jauh ya Bapa. Mengenal-Mu ya Bapa sebagai Bapa yang penuh kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Mengenal-Mu sebagai Allah yang hidup. Mengenal-Mu yang Tuhan Allah yang memberi penjawaban dalam hidup kami Tuhan. Mengenal-Mu Tuhan sebagai dokter dari segala dokter, mungkin kami, tubuh kami ada yang lemah Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Uriana Matukalalawak. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Uralawakana Matukalalawakira. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, kami lebih mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami melihat kemurahan-Mu dalam hidup kami, Bapa, ku terkagum ya Bapa. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Uralalawakiana muralalawakiana tasai. Terima kasih ya Bapa yang baik. Haleluya Bapa. Haleluya. Oh amin, kau hebat Bapa dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mengangkat tangan kami, menandakan kami menyerah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Pak. Orang kata lawakian tasai. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Kepada lawakan anak-anak. Kurina kata lawakku dan lawaknya, inilah Tuhan doa kami. Inilah iman kami Tuhan. Bahwa Engkau hebat bagi kami Tuhan. Engkau hebat Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih di pagi yang indah ini Tuhan. Engkau hebat Tuhan karena kami tahu bahwa janji-Mu ya dan amin ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, kami mengangkat tangan kami pagi ini Tuhan. Engkau Tuhan akan menjawab segala persoalan kami di pagi ini Tuhan. Apapun Tuhan, mungkin Tuhan manusia dikatakan berat, tetapi di dalam tangan-Mu Tuhan itu adalah ringan Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Uralah wakana nama tu kalau wakian atas. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena oleh sebab itu kami memanggil Engkau Bapa yang baik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, pakailah sesuai dengan rencanamu, kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah pujian ini sebagai doa kami ya Bapa. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Dalam rencanamu yang indah itu. Rencanamu ya dan amin ya Roh. Juga di pagi yang indah ini. Tuhan, kami telah mengangkat tangan kami. Kami telah menyerahkan segala keseluruhan beban hidup kami di dalam tangan. Kami telah Tuhan serahkan segala pergumulan kami di tangan ya Pak. Kami hanya berserah. Juga di pagi yang indah ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda. Urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan apa yang akan disampaikan. Firman itu kami mengamin. Janji-Mu di firman itu. Firman yang hidup. Firman yang menyembuhkan dalam luka-luka batin. Firman yang mendidik dalam hidup. Firman Tuhan yang mengajarkan. Terima kasih. Terima kasih. Tapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pagi. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semua di tanah air tercinta. Selamat pagi, Jauan, Sugeng Enjeng. Luar biasa, ini satu kehormatan yang luar biasa dari Tuhan untuk saya pagi ini. Ya, saya tidak pernah membayangkan bahwa pagi ini saya akan menyampaikan isi hati Tuhan, berbagi dengan Anda semua di tanah air tercinta. Tapi ya saya tetap membaca dan mempersiapkan diri. Cuma kali ini sedikit berbeda. Jadi sekali lagi siseni matur nuwun sangat, dangke banyak-banyak untuk Pastor John Wee dan Pastor Kian Lee yang mempercayakan saya untuk menjadi substitute karena Pastor Edi berhalangan. Jadi saya sudah berdoa semoga ini tidak ada bunyi sirine masuk ke sini. Karena ini saya punya alat sudah rusak dan saya belum ganti, tapi saya percaya dan saya sudah berdoa klaim janji Tuhan, Tuhan akan diamkan semua bunyi sirine karena di downtown LA ini saudara-saudaraku yang Tuhan cintai, every single moment, setiap saat itu bunyi sirine dari pemadam kebakaran, bunyi sirine dari polisi, bunyi sirine dari paramedics. Wah, rame. Pastor Kenley pernah saya ajak untuk cek sound waktu itu. Puji Tuhan. Saudara dengar bunyi pesawat? Nah, oke, baiklah. Kita mau langsung saja masuk ke firman Tuhan. Hari ini kita tiba di Yeremia pasal 6. Dan saudara, saya mengusulkan kepada Pastor John Wee dan Pastor Kian Lee nanti setelah kita selesaikan Mazmur dan Mazmur 119 yang panjang itu dengan pengajaran yang terlalu padat itu, walaupun waktu juga tidak cukup, tapi kita sudah menyelesaikan itu dan saya sangat percaya bahwa setiap ibu-ibu dan bapak-bapak dan saudara-saudara sudah menerima rema yang dari Tuhan. Dan saya katakan kita sambung ke Yeremia. Nanti selesai Yeremia kita sambung ke ratapan karena itu tangisan Yeremia. Nah, jadi saat ini hari ini kita tiba di pasal yang ke-6 Yeremia dan kita semua sudah tahu bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang percaya, ya dalam hal ini pasal 6 ini berbicara tentang suku Benyamin. Ya, jadi saya kadang-kadang bingung memikirkan kehidupan orang percaya. Ya, saya sebutkan orang percaya karena mereka percaya kepada Yahweh Adonai, Elohim. Nah, kita hari ini juga percaya pada nama yang sama, yang kita sebut
Bapa di sorga atau Tuhan Yesus. Tapi dalam bahasa Haleluya. Saudara dengar bunyi sirenenya? Iya. Ini karena hari Minggu tanggal 13 itu ada acara besar. Jadi football Amerika itu dahsyat. Jadi cuma jalan kaki ke LA Convention Center, ada exhibition di sana. Jadi beberapa hari ini sampai besok, ini kan hari Jumat, besok Sabtu dan hari Minggu itu ramai sekali di downtown LA. Anyway, jadi kembali lagi kita lihat bahwa Yeremia pasal 6 ini sesuatu yang perlu kita simak. Ya, saya ada tulis tadi saya belum posting di grup karena masih terlalu pagi untuk saudara baca, tapi saya posting ke Pastor Kenley dan Pastor John Wee. Ada kisah terjadi di Amerika sini, ada seorang perempuan, istri yang sakit jiwa, dan dia seorang mama dari 4 anak. Ibu yang melahirkan 4 anak, dan 4 anak itu masih kecil-kecil. Dan ibu ini membunuh 4 anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Dan dia dikena hukuman seumur hidup. Wah, itu buat saya dia tersiksa. Dia akan tersiksa dalam penjara. Kenapa? Karena dia tidak sadar waktu dia melakukan hal itu, hal yang sangat keji. Membunuh anak kandungnya sendiri yang dilahirkan dari mulut rahimnya sendiri, 4 anak-anak kecil. Saudara, lalu kita lihat kepada kehidupan orang-orang percaya waktu itu, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Nah, sedikit tentang latar belakang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini dipanggil oleh Yahweh Adonai Elohim untuk menjadi nabi. Ya, bahasa Arab menyebutnya nabi, bahasa Ibrani menyebutnya juga navi. Navi. Jadi nabi sama. Menjadi orang yang menyuarakan isi hati Tuhan, orang yang terlalu sangat dekat pada Tuhan, dan Tuhan ajak bicara-bicara, ngomong-ngomong, dan dia dengar suara Tuhan secara audible, dan dia mengerti persis. Nah, Yeremia dipanggil menjadi nabi itu sekitar tahun 6, ini sedikit terbelakang saja, 626 BC, before Christ. Dan dikatakan oleh Tuhan kepada Yeremia, bahwa Yerusalem, ya, itu kalau saudara, saya baru studi ini kembali, dan saya bilang sama Evi kemarin dan tadi pagi, saya bilang, ini kita tulis selama ini tulis kata Yerusalem salah. Bukan Yerusalem, tapi Yerusalem. Ada bunyi sh, Yerusalem. Karena apa? Ditulis dengan huruf shi. Jadi dari kata itu Yerusalem lalu jadi dari kata shalom. Shalom. Jadi Yerusalem itu the place of peace. Tapi saudara, Yeremia diberitahu oleh Tuhan bahwa Yerusalem, tempat damai ini, the place of peace, akan dihancurkan oleh penyerang-penyerang yang akan datang dari utara. Saudara, izinkan saya menyampaikan kepada Anda semua di tanah air tercinta. Hari ini, Yerusalem tidak lagi damai. Kenapa? Yerusalem akan menjadi tempat di mana semua bangsa-bangsa, terutama mereka yang Islam, akan menyerang Yerusalem. Dan tidak ada lagi damai di sana. Dalam Mazmur 22, kalau saudara baca, dibilang di sana, ya, pray for the peace of Jerusalem.
Ya, dibilang di situ. Pray for the peace of Jerusalem. Jadi berdoalah untuk damai Yerusalem. Padahal itu tempat damai. Kenapa kita mesti berdoa untuk tempat damai itu? Karena tidak ada lagi damai di sana. Hari ini, saudara, izinkan saya katakan kepada Anda, saya tidak tahu maksud Tuhan apa. Saya yang dipakai untuk menyuarakan suara Tuhan pagi ini untuk kita semua. Tapi saya mau katakan kembali bahwa hari ini ada banyak orang percaya yang kelihatannya damai hidupnya, tapi sebenarnya penuh dengan masalah. Saudara setuju? Goyang tangan aja di atas kepala. Kenapa? Karena ada banyak kasus dalam kehidupan mereka. Ada banyak suami-suami yang biadab, yang membuat istri menderita. Ibu yang membunuh 4 anak-anaknya itu, bagi saya dia korban dari perlakuan suami yang biadab, yang membuat dia akhirnya sakit jiwa, dan tidak ada jalan lain untuk melepaskan kekesalan hatinya. Dia bunuh 4 anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Saudara, hati saya menjerit sebagai seorang papa. Menjerit. Kenapa Tuhan? Ini bisa terjadi. Why? Saya percaya jawaban itu nanti akan ada di sorga, bukan di sini. Saudaraku, jadi Nabi Yeremia mendorong mereka yang dari suku Benyamin, orang-orang Yehuda, untuk lari tinggalkan Yerusalem karena invasion, karena orang-orang yang akan penyerang-penyerang itu sudah akan masuk dan menghancur, meluluhlantahkan Yerusalem. Jadi kalau saudara baca baik-baik Yeremia pasal 6 ini, Tuhan Adonai Elohim sendiri yang membuat para penyerang itu untuk menyerang Yerusalem. Nah, saudara, kadang-kadang saya bingung. Saya bilang, Tuhan, kok bisa begini? Dan ini yang terjadi. Believe it or not, ini terjadi, saudaraku. Tuhan izinkan. Jadi saya juga sangat percaya bahwa pelayanan gereja-gereja yang gembala-gembala gereja, gembala jemaat mempermainkan kehidupan rohani seenak mereka dalam gereja, Tuhan akan izinkan diserang dan habis. Jadi jangan saudara bangga jadi anggota dari satu gereja yang besar. Saya pernah ada di sana. Sebelum semua ini ada hari ini di Indonesia. Sebelum Pastor Kian Lee tahu itu. Jemaat yang kami layani waktu itu di Jakarta saja, sudah ribuan jemaat. Pastor Niko belum apa-apa, belum muncul. Jadi hari ini gereja itu seperti apa? Ya saya enggak mau terlalu ikut tahu, karena apa? Itu urusan setiap orang. Saya punya urusan dengan Tuhan. Saudara setuju? Angkat tangan di atas kepala. Ya, mari kita urus bagian kita. Nah, saudara, saya bagi Yeremia pasal 6 ini, yang 30 ayat-ayat ini, ke dalam 3 main point, 3 poin besar secara khotbah expository yang saya selalu sudah bikin. Yang pertama itu ayat-ayat 1 sampai 9. Itu di Alkitab bahasa Indonesia, saudara tidak kelihatan. Tapi kalau saudara mau tulis dan catat, silahkan. Jadi poin yang pertama, poin besar pertama itu pasal 6 ayat-ayat 1 sampai 9. Jadi Tuhan Adonai memberikan warning kepada Yerusalem melalui Nabi Yeremia. Itu final warning. Ya, jadi dia bilang di sana dalam ayat 1, Oh you children of Benjamin, gather yourselves to flee from the midst of Jerusalem. Hei kamu, anak-anak keturunan suku Benyamin, kumpul bersama-sama, dan larilah, tinggalkan segera Yerusalem. Blow the trumpet in Tekoa, tiupkan
sangkakala. Nah, saya cermati kata sangkakala itu, saudara, itu bahasa Ibrani menulisnya dengan kata shofar, ya, itu tanduk ke domba jantan, itu dibilang shofar, bukan shofar, shofar. Jadi itu trompet, dibersihin lalu dibikin trompet, dan ini trompet warning bahwa akan ada bencana. Lari, segera lari, jangan bercanda, jangan anggap enteng. Karena apa? Tuhan sudah murka. Tuhan sudah murka. Dan dikatakan kemudian dalam ayat 1 itu bahwa disaster appears out of the north. Jadi malapetaka itu, bencana itu akan datang dari utara. Great destruction. Itu satu kehancuran yang besar sekali. Seperti apa enggak tahu saya. Tapi itu akan terjadi waktu itu. Jadi saudaraku, renungkan kembali bahwa di dalam kehidupan orang percaya, kadang-kadang kalau Tuhan sudah muak, Tuhan izinkan bencana terjadi dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bisnis. Kenapa Tuhan ingin supaya saudara dan saya dimurnikan kembali. Seperti perak yang dimurnikan, emas yang dimurnikan, dan sampai murni bersih betul, lalu menjadi mahal, terutama untuk perak, ya, silver. Nah, saudara, jadi ini bagian pertama bahwa Yerusalem diberikan warning terakhir oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Jadi kalau saudara renungkan kembali, lihat kembali kepada keluarga. Izinkan saya mengajak Anda untuk melihat keluarga. Saudara, saya punya 2 anak, sekarang jadi 3 karena sudah punya anak perempuan. Hanya duluannya 2 laki-laki, sekarang tambah 3. Ya, jadi karena Billy sudah menikah dan Chris masih belum. Yang saya mau katakan, bahwa saya mengamati anak-anak saya bertumbuh di Amerika Serikat. Saya sempat takut, saudaraku. Saya bilang sama Evi, kita harus banyak berdoa. Dan setiap berdoa dengan Evi dan anak-anak, saya selalu ajak berlutut. Bukan duduk di kursi, duduk manis, tapi berlutut, kneeling down. Nah, jadi saya mengamati mereka bertumbuh. Saya mendampingi mereka, menjadi papa, menjadi teman. Ya kadang-kadang terpancing emosi, ya. Tapi saya lalu lari tinggalkan mereka, saya pergi sendiri dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong, kuatkan saya, mampukan saya untuk bisa mendampingi mereka berdua. Saya pernah bikin salah. Ya saudara, saya pernah bikin salah. Kesalahan saya itu mereka 2 protes. Protes bagaimana di sekolah nilai-nilai mereka drop. Biasanya bagus, tapi kali itu drop dan saya mendapat surat dari sekolah. Masih middle school. Di SMP lah kita bilang di Indo. Dan saya dipanggil, saya menghadap. Lalu saya katakan, saya ditanya sama guru-guru mereka. Mr. Peter, Mr. Manuhutu, ada hal apa terjadi dengan Billy dan dengan Chris? Saudara mau tahu jawaban saya kepada guru-guru itu, untuk Chris, guru-guru untuk Billy, saya bilang, ini dosa-dosa saya. Ya, mereka kaget. What? Apa yang Anda maksudkan dengan dosa-dosa Anda? Saya bilang, saya nggak bikin dosa yang seperti itu, adultery, enggak. Tapi saya membiarkan mereka. I left them behind. I left Billy behind. I left Chris behind. Saya tinggalkan Billy, saya tinggalkan Chris sendiri. Saya sibuk dengan urusan gereja. Saat itu saya menangis, saudara, di depan mereka. Saya bilang, beri saya waktu. Dan saya akan buktikan buat you
bahwa saya sudah bertobat dan Billy akan kembali naik lagi nilai-nilainya. Begitu juga dengan guru yang mengajar Kris, saya bilang berikan saya waktu untuk saya kembali dan saudara, singkat saja, waktu sudah tiba, lalu saya dapat surat lagi dari sekolah untuk menghadap. Dan saya mau tambahkan di sini bahwa waktu saya ajak Billy dan ajak Kris bicara, muka dengan muka, saudara, saya bilang, Evi, mama jemput Kris, saya jemput Billy. Kami punya 2 mobil. Saya, karena itu banyak yang gosipin saya di California, saudara. Tuhan berkati saya. 2 mobil, Evi nyetir 1, saya nyetir yang lain. Dan Evi jemput Chris, saya jemput Billy. Saya ajak Billy pergi makan In-N-Out Burger. Itu burger yang terlezat di dunia. Hanya ada di California. Ya, In-N-Out Burger. Lalu di depan berhadapan muka dengan muka, saya bicara dengan Billy. Saya katakan begini, saudara dengar baik-baik. Billy, ampuni Papa. Papa berdosa. Papa salah. Papa sudah biarkan Billy sendiri. Ampuni Papa. Saya menangis di depan Billy. Saya katakan ke Billy, Billy mau ampuni Papa? Dia menangis juga, dia bilang, mau Papa. Mau? Saya berdiri dan saya peluk dia. Kami berdua menangis. Di tempat, di In-N-Out Burger, di luar. Lalu pulang. Dan hari berikutnya, keesokan harinya, saya bilang, Evi, mama jemput Billy, saya jemput Chris. Dan saya lakukan hal yang sama dengan Chris. Saya bilang, ampuni Papa. Karena Papa sudah salah. Papa berdosa. Papa tinggalkan Chris sendiri. Papa terlalu sibuk dengan urusan gereja. Ampuni Papa. Chris mau ampuni Papa? Dia bilang, mau Papa. Dia menangis. Saya berdiri, saya peluk dia. Kami berdua menangis. Dan selesai pulang ke rumah. Evi sudah tahu. Lihat mata kami. Evi sudah tahu. Dia nggak banyak tanya. Saudara, beberapa waktu kemudian dapat surat dari sekolah. Dan saya perpendek saja. Saya berangkat ke sekolah sendiri. Dan saya bilang sama Evi, ini nilai-nilai Billy dan nilai-nilai Chris pasti sudah bagus. Dan betul, saudaraku, waktu saya datang dan setiap guru dari Billy, setiap guru dari Chris berkata, Mr. Manuhutu, apa yang you bikin dengan Billy? Mr. Manuhutu, apa yang you bikin dengan Chris? Saya tanya, nilai-nilai Chris, nilai-nilai Billy udah bagus? Yes, udah bagus. Ini surprise. Dalam waktu yang begitu singkat, apa yang you bikin? Saya bilang, masih ingat kata-kata saya mohon, saya bilang saya sudah berdosa, saya akan mohon pengampunan dosa pada Tuhan yang saya sembah dan layani. Mereka diam, saudaraku. Saudara, saya sedang share ini dengan Anda. Kenapa? Karena hari ini ada banyak warning dari Tuhan. Cek keluarga Anda masing-masing. Ada enggak anak perempuan yang masalah belum selesai? Ada enggak anak laki-laki yang masalah hidupnya belum selesai? Anda berdosa di hadapan Tuhan. Kalau Anda biarkan anak-anak Anda sendiri di belakang, Anda sedang menikmati semua yang nggak tahu apa itu. Anda berdosa. Nah, saudara, lalu bagian yang kedua, ayat-ayat 10 sampai 21. Itu menyatakan di sana, jadi yang pertama tadi ayat-ayat 1 sampai 9, saya senang lihat Ana dengan Yetro. Dia perlu didampingi dan disayang, dibelai, diajak ngomong seperti orang dewasa ya nak. Karena apa? Ini anak-anak pintar. Ya, sorry saya ngomong sedikit tentang Yetro. Jadi ini anak sorot matanya itu anak brilian. Jadi nggak ada anak-anak nakal ya saudara, jangan. Anak kecil, laki-laki, perempuan yang hyperaktif. Jangan pernah Anda bilang ini anak nakal. Anda berdosa. Anda orang tua yang paling bodoh di dunia. Itu anak karena otaknya bergerak begitu luar biasa. Karena itu dari Tuhan. Anak itu nggak bisa diam. Yetro seperti Billy waktu kecil. Nggak pernah bisa diam. Dia bilang sit still, nggak bisa. Dia harus bergerak terus. Nah ini, oke, saya lanjut.
Jadi yang pertama tadi, Yerusalem mendapat final warning dari Yahweh Adonai melalui Nabi Yeremia. Yang kedua, Tuhan tunjukkan buat kita hari ini bahwa Israel itu rebel. Ada rebel dan ada hukuman dari Tuhan, God's wrath. Nah, saudara perhatikan ayat-ayat 10 sampai 21. Ya. Tadi dibilang di sana, kepada siapa aku harus berbicara, bukan bersaksi, saudara. Saudara perhatikan Alkitab saudara bahasa Indonesia. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi? Ini terjemahan yang paling konyol. Kenapa? Karena bahasa Inggris New King James Version menulisnya, to whom shall I speak and give warning? Jadi bukan bersaksi, warning. Pada siapa aku harus berbicara dan memberi warning? Ini Yeremia bertanya, Tuhan bicara kepada umat ini, keturunan Benyamin yang ada di Yehuda melalui Nabi Yeremia. Kepada siapa aku harus berbicara? That they may hear, supaya mereka mendengar. Ini orang-orang keras kepala, saudara. Ya, ada banyak suami-suami yang ikut doa pagi tapi keras kepala. Saya berdoa dan memohon kepada Tuhan, biar setiap suami yang ikut doa pagi di sini diubahkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Angkat tangan di atas kepala. Ya, siapa saja. Supaya apapun yang terjadi, ini ada Dian Camacho dari Prancis. Saya berdoa selalu dan terus berdoa supaya suami Dian, Sylvester Camacho, Sylvester Rene Camacho juga diubahkan oleh Tuhan. Karena tidak ada manusia yang sempurna dan nothing is impossible with the Lord God. Tuhan Adonai Elohim. Nah, jadi saudara kita lihat sebentar di bagian kedua ini, bahwa Tuhan begitu mencintai umat pilihannya. Tapi kalau sudah kelewatan, saudara, bagian-bagian kitab suci yang lain sudah jelas, saudara sudah baca, saya percaya, mengatakan bahwa kita harus waspada. Ya karena itu, saya senang dengan satu filosofi kehidupan orang Jawi. Waktu saya studi di Jogja, saya belajar budaya Jawi di Jogja, saya belajar bahasa Jawa yang kromo inggil, yang halus tingkat di atas, ada 3 level, yang level paling atas. Saya bisa bicara firman Tuhan dengan orang-orang desa di desa mereka masing-masing, dengan bahasa yang kromo inggil itu, dan di sana saya menemukan ada banyak filosofi hidup orang Jawi, ya. Pak Romo Begawan Widoyo ngertos. Ya, jadi salah satu bunyinya begini, eling lan waspodo, ojo dumeh lan sembrono. Ya. Bagus sekali saudara. Saya ulangi, eling lan waspodo. Ingat dan jadilah waspada. Ojo dumeh lan sembrono. Jangan mentang-mentang nanti kamu menjadi orang sembrono. Woi, ini membuat saya tetap mawas diri, ya, mawas diri. Saudara bisa dengar kalau saya bicara firman Tuhan selalu keras. Kenapa? Hidup saya sebagai anak pendeta dulu itu anak yang paling biadab. Paling biadab. Puji syukur kepada Tuhan bahwa sebelum saya bertemu dengan Evi, sebelum Tuhan pertemukan Evi pada saya, sebelum Tuhan membawa Evi kepada saya, Tuhan sudah merubah hidup saya 180 derajat. Saya berubah. Karena itu hari-hari seperti sekarang ini saya bicara kebenaran firman Allah, saya bicara keras. Karena apa? Saya rindu dan ingin supaya kita berkumpul di dunia seperti ini. Tapi nanti waktu dia datang di awan-awan kemuliaannya,
Kita akan ada bersama-sama dengan dia di sana. Amin, saudaraku. Saudara goyang tangan di atas kepala. Aminkan itu. Aminkan itu. Ya, saya terus berdoa. Nah, jadi dikatakan kembali di sini bahwa Israel betul-betul rebel. Ada anak-anak pendeta banyak yang rebel. Ya, ada banyak anak-anak pendeta yang karena papa sibuk dengan gereja, dengan urusan gereja, mama sibuk dengan urusan persekutuan perempuan, women fellowship di gereja, lalu mama sama papa lupa bahwa mereka punya anak-anak. Ada banyak yang aktif sebagai majelis gereja, aktif di gereja dan lupa bahwa mereka punya anak-anak. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Lebih bagus saudara tidak melayani Tuhan sama sekali di gereja, tapi saudara mendampingi anak-anak saudara di rumah. Itu luar biasa. Saya angkat 2 jempol, 4 pasti 2 jempol kaki. Ya, saya jujur bicara kepada Anda. Daripada Anda tampil gereja bagus, pakaian bagus, wangi dan segala hal-hal yang bagus, tapi anak-anak Anda menjerit di rumah, Anda pelayan Tuhan yang cilaka. Itu. Jadi jangan rebel. Jangan rebel. Cukup Israel rebel. Kenapa? Ada hukuman Allah. Hukuman Tuhan Adonai Elohim. Ada. Nah, sudah lihat ayat 12 itu. Dia bilang di sana, di bagian tengah, for I will stretch out my hand against the inhabitants of the land, says the Lord. Tuhan akan rentangkan tangannya untuk menghancurkan semua yang ada di dalam tempat tinggal kita, inhabitants. Nah, jadi di ayat 14 di sana dikatakan mereka tuh berteriak peace, peace. Padahal there is no peace. Ya, mereka dibilang di situ. Itu terjemahan bahasa Indonesia lucu. Lucu, saudaraku. Dan mereka bilang ada damai, tapi tidak ada damai sejahtera. Ya, itu shalom nggak ada. Kenapa? Karena Yerusalem, kalau saudara ucapkan baik-baik, Yerusalem atau Yerusalem itu sudah nggak ada lagi di sana. Orang-orang udah kabur, udah lari tinggalkan tempat itu. Sama dengan sekarang. Nah, dan di ayat 15 dikatakan di sana, singkat saja saya sampaikan kepada saudara bahwa orang-orang ini sudah tidak merasa malu lagi. Dia nggak ada rasa malu lagi. Jadi seperti mereka sudah nggak punya rasa malu. Mereka bikin apa aja mereka merasa bahwa itu sudah paling benar. Itu terjadi hari-hari sekarang ini dalam pelayanan gereja. Tidak hanya di Indonesia tapi di Amerika juga. Mari saudara, ya terutama saudara berhadapan dengan pendeta-pendeta yang besar, yang wanginya luar biasa karena perpuluhan jemaat banyak masuk ke kantong keluarga mereka, berkedok pelayanan gereja, tapi sebenarnya bisnis keluarga di dalam bentuk pelayanan gereja. Cilaka. Saudaraku, mari. Kita punya waktu pendek dan saya loncat saja karena saya ingin lebih banyak aplikasi praktis berbagi dengan saudara. Bagian yang ketiga, saya ulangi bagian pertama tadi, final warning terhadap Yerusalem. Yang kedua, Tuhan mengatakan bahwa Israel sudah rebel, sudah menjadi pemberontak, dan akan ada hukuman bagi pemberontak. Yang ketiga, ini invasion from the north. Jadi mereka masuk melakukan penyerangan dari utara. Itu ayat-ayat 22 sampai 30. Jadi Tuhan berkata, Nabi Yeremia berkata, behold, a people comes from the north country.
Ya, ada orang-orang yang datang dari bagian utara, satu bangsa yang besar akan berkembang di sini, di Yerusalem. Nah, saudaraku, sampai di bagian ketiga ini, izinkan saya kembali menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa sebaik apapun yang saudara dan saya lakukan, mari kita periksa kembali kehidupan pribadi kita. Saya mendisiplinkan diri saya untuk tabu begini. Saudara lihat dari saya tidak pernah. Kalau saya bicara kepada jemaat, tangan saya begini. 5 jari kepada jemaat. Kenapa saya tidak punya hak asasi apapun untuk menghakimi siapa saja dengan menunjuk jari? Nah, itu karakter saya. Karena itu saya mengatakan kepada saudara, mari ingat kembali saudaraku, no one is perfect. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Tapi jangan take it for granted. Never take it for granted. Jangan ambil itu sebagai satu hal yang okay, everything is okay and everything will be okay. No. Jangan. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Ya, kalau orang Ambon bilang, ini beta Tuhan. Beta siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Adonai Elohim. Nah, sehingga kehidupan saudara dan saya akan semakin hari semakin menjadi seperti silver yang dibersihkan, dan semakin hari semakin bersih, dan semakin hari semakin bersih, sehingga pada waktu silver itu betul-betul bersih. Saudara mau tahu rahasianya bagaimana silversmith, tukang yang mengerjakan kerajinan perak itu, tahu bahwa itu sudah bersih, 100% bersih. Dia lap semua kering, dan dia bisa ngaca di bagian dari badan dari benda silver itu, dia akan melihat image dia muncul di sana. Jelas sekali seperti kaca cermin. Kira-kira seperti itu, saudara, yang Tuhan rindukan terjadi pada kita. Akan ada serangan. Serangan itu bukan hanya dari utara, dari keempat penjuru, utara, selatan, timur, dan barat. Jadi kita terjepit di tengah-tengah. Kepada siapa kita berteriak? Kepada Tuhan Adonai Elohim, yang kita panggil Yesus Kristus, Jesus Christ, Messiah. Dan waktu kita berteriak seperti itu, dalam kondisi kita hidup benar, menyenangkan hati Tuhan, benar di hadapan Dia, pertolongan itu akan datang, akan diberikan. Saudara katakan amin. Tapi sebaliknya, waktu saudara rebel, sudah diberitahu, sudah diingatkan, tapi saudara ngeyel. Pada waktu itu bencana tiba, Tuhan hands up, dan saudara akan mengalami bencana. Saya pilih tetap hidup menyenangkan hati Tuhan, sekalipun harga yang saya harus bayar mahal. Kiranya Tuhan menolong kita. Karena apa? Itu kalau saudara baca kembali di ayat yang pertama, itu ada kata di sana Bet Kerem. Itu di ayat 1. Jadi ada Bet Kerem. Bet Kerem itu bahasa Inggrisnya menyebut vineyard house. Jadi Bet Kerem pun akan nggak ada apa-apa lagi. Tidak ada lagi vineyard. Vineyard udah nggak ada. Semua habis. Saudara, biarkan Tuhan bekerja dengan kuasanya, dengan caranya, untuk membentuk kita menjadi manusia-manusia Allah. Men, people of God, yang menyenangkan hati Dia, yang akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit, kata Paulus kepada gereja Tuhan di Filipi, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Terima kasih Tuhan,
sekalipun dalam persiapan yang tidak sempurna, tidak bagus, tapi Roh Kudus, terima kasih. Tuhan sendiri sudah menolong hamba. Tuhan sudah mendengar permohonan doa Pastor John Winata. Tuhan sudah mendengar permohonan doa Pastor Kian Lee untuk meminta hamba substitute Pastor Edi. Dan hamba sudah lakukan itu seperti apa yang sudah hamba sampaikan. Kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri menolong untuk melengkapi semuanya. Urapi Pak Widoyo yang menjadi alat Tuhan untuk membawa kami semua naik dekat dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu Pak Widoyo Daryanto. Berkati Pastor John Wi, berkati Pastor Kianli dan keluarga mereka semua. Dan berkati Pastor Edi yang berhalangan hari ini. Berkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, yang selalu memberikan kami Yerusalem di dalam kehidupan kami, pribadi demi pribadi. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Peter. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Pak Widoyo sudah membawa kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Sebenarnya saya sudah siapkan seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Peter. Memberikan suara yang keras. Sebab di ayat yang ke-14 ini berkata, di dalam bahasa Indonesianya, mereka mengobati luka umatku, kata Tuhan, dengan memandangnya ringan. Sebenarnya ini memandangannya ringan itu seperti tadi Pastor Peter dalam bahasa Jawanya mengatakan, jangan sembarangan, ojo sembrono. Nah, memandangannya ringan itu sembarangan gitu. Sekarang ini banyak sekali gereja-gereja seperti Pastor Peter tadi katakan, meneriakkan damai sejahtera, damai sejahtera. Bahkan ada yang meneriakkan sebelum datangnya COVID atau waktu baru-baru datangnya COVID, semua mengatakan, jangan takut, kita punya Allah yang lebih besar. Benar. Hidup adalah Kristus, mati untung. Benar. Tetapi mari kita introspeksi diri. Apakah benar saudara-saudara kita, jemaat-jemaat kita, hidup adalah Kristus? Saya di sini dengan tegas katakan tidak, termasuk saya sendiri. Di antara kita semua ini belum hidup adalah Kristus. Maka jangan katakan dulu mati untung. Mari di saat pandemi ini kita perbaiki hidup kita. Benar-benar adalah Kristus. Mau memakan makanan yang keras dari Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan yang keras dari Tuhan. Bukan firman Tuhan yang mengenakkan kuping. Banyak sekali nabi-nabi palsu. Jadi sejak zaman Yeremia itu sudah banyak nabi-nabi palsu, apalagi sekarang. Nabi-nabi palsu yang sekarang ini itu bukan yang bernubuat palsu lagi, tapi mengiming-imingkan yang palsu. Seperti contoh, ya. Banyak sekarang yang pura-pura kaya. Nah, itu nabi-nabi palsu. Mengiming-imingkan ya investasi bodong, itu palsu. Banyak sekali pendeta-pendeta kecebur. Saya katakan banyak teman-teman saya yang pendeta, terutama yang GBI, karena yang GBI boleh dagang soalnya. Yang mengatakan dengan ayat firman Tuhan lagi, sia-sialah engkau duduk-duduk dari pagi sampai malam, katanya. Diberkatilah orang yang sedang tidur, katanya. Jadi mengejar pasif income, katanya. Orang yang sedang tidur saja kalau dikasih Tuhan, itu diberkati, katanya. Salah. Saya katakan salah, bukan keliru lagi. Salah itu menerjemahkan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu berkata,
Diberkatilah orang yang bisa tidur, bukan orang ketika tidur diberkati. Mana ada orang tidur bisa diberkati kalau nggak kerja? Tuhan katakan kalau tidak bekerja jangan dikasih makan, apalagi mengejar passive income. Dengan tegas saya katakan, wahai jemaat Tuhan di pagi hari ini, kalau ada yang menawarkan passive income, Anda duduk-duduk manis saja ketika Anda tidur, Anda diberkati. Jangan percaya itu. Itu nabi palsu. Tuhan katakan apa? Bekerjalah. Kalau tidak bekerja, jangan makan. Nah, presiden kita berteriak, bekerja, 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 bekerja. Orang menuduh dia komunis. Saya mau katakan, hari ini, komunis sudah berubah. Bahkan negara komunis saja sudah beragama. Justru negara yang meneriakkan demokrasi yang kehilangan agama. Tanya Pastor Peter kalau nggak percaya. Bapak demokrasi siapa? Amerika. Apakah Amerika ini sekarang banyak agama? Itu Pastor Peter katakan. Di Amerika yang pelayanan, yang sudah jadi pastor, itu yang jatuh dalam dosa. Nah, hari ini jangan terlalu melihat negara-negara komunis menganggap remeh dengan mereka. Saya perhatikan mereka punya kemajuan. Mereka percaya Tuhan lebih dahsyat daripada kita. Yang selalu kita, bahkan kita Pancasila nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kadang kita sering lupa dengan itu. Kita lebih mengutamakan, tanda kutip, saya kritik, yang tiap hari membahas kripto. Bahkan banyak anggota pemerintahan yang mengagung-agungkan cryptocurrency itu. Itulah akhir zaman. Saya mau katakan hari ini dengan tegas. Mari kita semua. Ya, kenapa saya perpanjang? Saya tambahkan sedikit. Nabi-nabi palsu itu selalu memberikan pengharapan palsu. Istilahnya PHP. Kalau ada yang memberikan PHP, tenang, Anda punya uang berapa, tinggal investasi saja. Duduk manis. Itu bukan investasi. Itu roh jahat turut bekerja. Anda yang pertama bisa menikmati, tetapi teman-teman Anda yang terakhir pasti mati. Ketika mereka mati, ketika mereka bangkrut, mereka akan balas dendam. Besok dia akan tanya lagi, kapan saya jadi orang pertama? Semua berebut jadi pertama. Nah, akhirnya sikut menyikut, bukan saling menolong. Saya beritahu, dulu ada program MLM saling menolong, itu bagus. Memberikan produk, memberikan knowledge, mengajari orang supaya pinter, supaya bisa jualan, supaya bisa bekerja, itu benar. Tapi sekarang beda. Sekarang bukan MLM lagi, sekarang ini money game. Menawarkan orang tidak usah kerja. Modo maho kata bahasa Bataknya. Tidur saja, Anda pasti diberkati kalau disayang Tuhan. Enggak. Anda tidak akan disayang Tuhan kalau Anda tidak bekerja. Bekerjalah. Kita pagi-pagi berdoa ini bekerja di ladangnya Tuhan. Kita menuai jiwa-jiwa. Ini bekerja. Karena kita perlu energi. Mana bisa kita tidur-tidur, didoakan terus. Ada yang kirim uang ke rumah kita. Enggak bisa. Impossible. Nah, saya hari ini mau katakan dengan tegas. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Saya tidak menyalahkan kalau Anda yang sudah terjebak di dalam money game. Tapi bertobatlah. Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat untuk Yerusalem. Oleh sebab itu, Tuhan mengirim Yeremia untuk memberitahukan dengan tegas. Nah, Yeremia akhir zaman, ya kita-kita ini menjadi Yeremia yang mau memberikan firman Tuhan dengan tegas. Katakan, say no ya, kepada dosa. Ya. Say yes di dalam firman Tuhan.
Firman Tuhan itu iya dan amin. Tidak ada janji palsu, tidak ada pengharapan palsu. Iya dan amin. Jika Tuhan sudah berfirman, ia katakan iya, ya iya. Ia katakan tidak, ya tidak. Tidak memberikan makan untuk orang yang tidak bekerja, kata Tuhan. Itu selama-lamanya. Tidak, jangan dirubah. Jangan dirubah bahwa tidur pun diberkati. Salah besar. Itu sebenarnya artinya firman Tuhan itu adalah diberkatilah orang yang bisa tidur. Nah, saya mau tanya di sini. Kalau banyak yang bilang, saya nggak bisa tidur, perlu obat tidur. Coba introspeksi diri. Banyak sekali konglomerat yang nggak bisa tidur. Karena apa? Setiap hari mikir duit. Makanya nggak bisa tidur. Ya, kong kali kong dengan mamon. Coba kalau orang yang nggak mikirkan duit, tidur. Ya. Contoh Pak Widoyo, jam 10 saya chatting, sudah nggak ada. Udah tidur. Makanya pagi-pagi dia bisa happy, bisa cerah, bisa nari-nari. Umur Pak Widoyo kalau di pegawai negeri sudah gak kepake, sudah pensiun. Tapi masih bisa touring, coba. Berarti kan tidurnya cepat, bangunnya pagi. Nah itulah janji Tuhan yang bukan PHP. Secara medis, secara teknis, secara ilmiah, secara fakta, semuanya masuk akal. Jadi Roh Kudus bukan tahayul. Ya. Roh jahat itu tahayul. Jangan katakan Roh Kudus itu seperti tahayul. Makanya banyak yang mengajari kita berbahasa roh. Berbahasa roh lah. Hanya berbahasa roh Anda bisa sembuh. Omong kosong. Bahasa roh itu adalah karunia yang paling rendah. Saya tidak melarang orang berbahasa roh. Saya sendiri suka berbahasa roh. Berbahasa roh itu untuk kita sendiri. Bukan berbahasa roh kita doain orang terus orang itu bisa sembuh. Omong kosong. Kita berdoa untuk orang supaya bisa sembuh. Karena kita disembuhkan duluan. Nah, mari. Jika saudara kasih dalam Tuhan hari ini jatuh dalam sakit. Itu bukan Tuhan memberikan pencobaan. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya kita belajar. Bagaimana kita bisa mendoakan orang sakit. Sementara kalau kita sakit sendiri kita tidak berdoa. Nah, yang sakit, mari berdoa dulu sendiri. Jangan manja. Jangan selalu minta orang berdoa untuk kita. Boleh, di sini titip doa ini bagus. Tetapi kita sendiri juga harus berdoa. Sehingga apa? Orang yang sakit pun kita bisa doakan. Ada orang berbisik begini. Pak John istrinya sendiri sakit. Bagaimana dia bisa mendoakan orang, katanya begitu. Nah, itu bisikan roh jahat itu mengintimidasi saya. Tetapi saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan proses saya supaya doa saya lebih rajin lagi. Dan saya berlatih lidah saya ini. Setiap apa yang saya ucapkan itu adalah doa. Sehingga Tuhan tidak memberikan saya kesempatan untuk berkata-kata yang sia-sia. Untuk memberikan PHP. Untuk menjadi nabi palsu. Tidak. Tapi Tuhan ajari kita dengan hal-hal yang membuat kita sakit, membuat hati kita hancur, remuk. Itulah yang Tuhan suka. Makanya Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, ia melihat hati yang remuk, bukan melihat hati yang beria-ria. Makanya nabi-nabi palsu suka meneriakkan, damai sejahtera, padahal hatinya tidak damai. Seperti Pastor Peter katakan, hatinya tertuju kepada Mamon dan mengajarkan Mormon, yaitu apa? Mormon. Sesuatu kemewahan, sesuatu yang dijanjikan Tuhan, berkat itu hanya tertuju kepada harta karun. Nah, itulah yang sekarang banyak nabi-nabi palsu. Kalau lihat TikTok, ada yang tunjukkan jamnya 5 miliar, ada yang tunjukkan jamnya 10 miliar. Saya mau katakan, bos saya itu kalau mau pakai jam tangan yang 100 miliar pun bisa dia pesan.
Tapi saya katakan, hari ini bekas bos saya yang kaya raya itu tidak pakai jam tangan. Saya tanya, kenapa bos nggak pakai jam tangan? Di HP sudah ada jam, buat apa saya pakai jam tangan berat-beratin tangan saya, katanya. Orang malah beli jam tangan yang berat-berat lagi. Ini kalau agen jam tangan mewah mendengarkan saya khotbah, marah mereka. Mau beli jam tangan mewah boleh aja kalau hobi ya, tapi jangan jadikan itu sebagai idola, jangan jadikan itu sebagai alat pamer kita. Nggak perlu ya. Lihat tuh sekarang orang-orang yang terkaya di Indonesia nggak pakai jam. Ya. Orang yang baru kaya itu pakai jam, dipamerin lagi, dikasih tahu lagi harganya. Nanti kalau dibegal gimana? Kita juga yang disuruh berdoa. Oke, hari ini cukup panjang lebar, karena hari Sabtu kita overtime nggak apa-apa. Percayalah Tuhan hari ini dengan keras menegur kita. Mari kita semuanya belajar, dan saya minta Pastor Peter untuk doakan kita. Semua pokok-pokok doa sudah disiapin oleh Pak Kiandi, dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Pastor Peter dapat mendoakan kita dengan sungguh-sungguh dari LA yang jauh di balik bumi sana. Ya, di sana sudah sore, di sini baru terbit fajar. Percayalah, Tuhan turut bekerja. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Peter. Mari kita satu dalam doa. Ini yang pertama, mohon doa apa itu? Enggak kebaca ya? Bisa dikecilin kan, Pastor Kirli? Size-nya bisa dikecilkan? Oke. Bapa Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami datang kembali menghampiri takhta anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena apa yang kami sudah dengar beberapa detik yang baru berlalu dari hamba-Mu, Pastor John Winata, untuk mempertegas kebenaran firman yang hamba share. Dan Tuhan, kami tahu bahwa semua yang terjadi pagi ini, semua dalam pimpinan Tuhan, lepas dari kekurangan manusia, tapi Tuhan tetap berkuasa absolut mengontrol kehidupan kami manusia. Kami saat ini sepakat mau berdoa bersama-sama, satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu roh. Kami mohon doa untuk hamba-Mu, Pastor Kianli. Jika Tuhan menghendaki, biarlah hamba-Mu ini boleh memimpin penggabungan 6 kantor agensi, Bali, Solo, Malang, Samarinda, Jakarta, dan Tangerang, agar Pastor Kianli dimampukan untuk memimpin, dan biarlah proses untuk menuju ke poin itu berjalan dengan lancar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Ibet dan Ipan yang sedang infected COVID-19. Tuhan lawat mereka. Jamah mereka, berkati istirahat mereka. Berkati minuman yang mereka minum. Berkati makanan yang mereka makan. Berkati obat yang mereka pakai. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi lewat semua ini, Ipan dan Ibet belajar hal-hal yang baru, yang belum pernah mereka alami, yaitu infected COVID-19. Kami terus berdoa untuk kesembuhan dari hamba-Mu, Ibu Hartati, istri tercinta dari Pastor John Winata. Tuhan, biarlah untuk kemo nanti, Tuhan berkati dengan tubuh yang sehat, kuat, dalam kekuatan fisik, kekuatan jiwa, kekuatan rohani, sehingga kemo itu tidak memberikan side effect pusing kepada hamba-Mu, Ibu Hartati. Kami juga berdoa untuk Harry, adik dari Christine yang ada di Surabaya, yang kena
santet dari mantan istrinya. Kami berdoa biar ada keluarga, terutama Christine, mau menghubungi pendeta di Surabaya untuk menolong Harry. Karena Harry belum mengenal Tuhan. Harry tidak percaya Yesus. Karena hanya di dalam nama Yesus, Isa Al-Masih alaihi salam, Harry akan sembuh dan dibebaskan daripada ikatan-ikatan roh-roh jahat, roh-roh tenung. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Harry mengakui untuk tidak melecehkan nama Yesus di hadapan Christine, Mbak Yunya. Dan biarlah Harry boleh dia dimenangkan dari segala ikatan roh-roh jahat, dibebaskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dari Ibu Yeni Ong, untuk Andre, untuk Robert dan Shirley, biarlah Tuhan memberkati mereka masing-masing, memberkati pekerjaan mereka, memberikan mereka jodoh. Tuhan tolong supaya suami dari Ibu Yeni boleh menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya, bukan menjadi batu sandungan bagi mereka, bahkan batu sandungan bagi Ibu Yeni sendiri. Tolong Tuhan, kami minta, hamba berdoa klaim janji Tuhan dalam nama Yesus. Kami rebut suami dari Ibu Yeni Ong yang sombong, yang angkuh, yang egois. Hancurkan semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap saudara yang bergabung, yang join doa pagi ini Tuhan. Tanpa kecuali. Hamba berdoa untuk Ibu Lisa De Freitas di Medan dengan suami tercinta Mas Bambang. Untuk Ibu Wiliana, untuk Oma Lydia Wibawa, untuk Aeng yang sudah sembuh dari COVID, untuk Ito Merlina Pardosi, untuk Lai John Ferry dan Ito Rona, untuk Ibu Sri Nirmani, untuk Ana dan Budi dan Yetro si kecil, untuk Fanny, untuk Ibu Bulan, untuk Christine sendiri, untuk Pak Heri Krisnanto dan istri Ibu Ani, untuk hambamu Pak Widoyo dari Harto dan istri dan anak-anak keluarga, untuk Oma Tutiana Ningsih, untuk Lina, untuk Pastor Andi Susanto, Pastor Rudi Darmawan, untuk Linca Silalahi, untuk Ibu Foni, untuk Ibu Esther, untuk Ibu Sufiana Dale, untuk Laya Ojak Pangaribuan, untuk Holder, untuk Linda Christian sendiri. Tolong Linda supaya Linda tidak terganggu dengan sakit mah lagi. Dan Linda mau serahkan semua kepada Tuhan. Dan Linda mau hidup rendah hati, melayani Tuhan, melayani Mami tercinta, melayani Yeslin, jadi berkat bagi mereka. Berkati Ibu Lena Halim, berkati Ivy dan Ivy Irland, yang boleh menjadi berkat bagi putri tercinta Gabi. Berkati itu Jamie Sinaga, menjadi berkat bagi Mama dan keluarga. Berkati Ibu Nita, berkati Mbak Nini, berkati Kartini, berkati semua Tuhan. Berkati sekali lagi Pastor Jorga mereka masing-masing. Hamba juga berdoa Tuhan berkati Evi dan hamba dan anak-anak di Los Angeles saat ini. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus yang penuh kuasa Tuhan. Biar kami yang di Indonesia, yang di Los Angeles, di mana saja Dian Camacho di Prancis, Tuhan kami boleh tetap aman karena Tuhan melindungi kami dan tolong kami untuk tidak sembrono, tidak mentang-mentang, supaya kami tetap memuliakan nama Tuhan di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Pastor Andi, saudaraku, arahkan hati kepada Tuhan. Hiduplah di hari yang baru di penghujung minggu ini. Bawalah kebenaran firman Allah dan jadilah orang-orang percaya yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Terimalah berkat Tuhan karena shalom yang sejati akan Tuhan curahkan ke dalam kehidupan keluargamu, di dalam rumahmu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu. Ada Yerusalem bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati bisnismu, Tuhan memberkati pelayanan kita masing-masing. Hari ini Tuhan akan
memakai kita untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita masing-masing. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara di Indonesia, menyertai saya di Los Angeles, menyertai kita semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Pastor Peter. Terima kasih Pastor Peter. Terima kasih Pastor Pak Peter. Widoyo. Pastor Peter. Terima kasih Pak Peter. Kaki Ami. Yanti. Buka Terima kasih. kameranya. Hati semuanya. Terima kasih Pastor Peter. Oke. Horas. Terima kasih. Ya, Ini- kita buka. Selamat datang Pak. buat Ibu Kristen ya. Ya Pak, Bu Kristen, ya Tuhan Terima berkati. kasih, Kita Bapak. mengundang lagi untuk sama-sama ibadah. Mulai Senin lagi Bu, Minggu kita libur ya. ya. Dan selamat datang kembali buat Jam, Ibu Pe. jamnya Bu. berapa Pak? Sama jam 5 Bu ya. Pas jam 5 ya? Ya, jamnya jam 5. Oke, Oke. selamat datang kembali buat Ibu Feni. Ya, Tuhan berkati. Bu Terima Nini, kasih Pak Kiandi. Terima kasih Bapak Ibu. Pastor Peter, jangan lupa doa pribadi buat Pastor Andi, tadi lupa disebut tadi. Randi, habis saya klik-klik untuk melihat wajah-wajah. Enggak. Tapi tetap saya bawa dalam doa. Tapi mohon diampuni dulu Pak Randi ya. Karena Tadi saya- Kalau pakai HP udah kebanyakan slide-nya deh. Jadi nggak kebagian. Baik. Pastor Peter, thank you ya. Ya, kita buka kameranya. Pastor Andi bisa minta tolong, Pak? Terima kasih Pak Kiani, nomor Pak Randi nggak keras hati kan, kepahitan kan enggak. Saya malah nggak ngerti Pak Candy maksudnya apa. Tadi Oke, lupa kita ambil. tapi didoain loh, Pak. Saya lupa doain Saya berkatnya tadi. saya belum ketik apa-apa Pastor Candy. Enggak, maksudnya tadi kan masing-masing didoain satu-satu gitu kan. Oh. Nah, Pastor Peter kan lihatnya dari handphone gitu. Satu lihat apa siapa yang ketinggalan. Ini doain Pastor kok Pak Peter. tadi saya dengar. Pastor Bukan Peter ya. selalu berdoa buat kita Pastor itu. Andi tadi sudah disebutin namanya ini Pastor Iya, Candy. disebutin Udah. benar. Oh ya. Ini ada kecoanya tuh. Tuh. Itu Pastor Candy terlalu sayang sama saya. Iya. Kita ambil foto ya. Eh, 1, 2, 3. Slide kedua, 2, 3. Oke, sudah Pak Terima kasih, Candy. Pak Andi. Makasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Selamat Selamat aktivitas. Sampai ketemu lagi. Happy weekend. Selamat weekend. Terima kasih Tutup Pastor ya, Tuhan Peter. berkati. Ya, dari tadi sudah. Terima kasih Ya, 1, 2, 3. Pastor Kenli. Iya, mari. Terima kasih Pastor Rudi.